Halo, di video kali ini saya akan melanjutkan review buku tentang Cinta Tak Ada Mati karya Maseka Kurniawan. Bagian ini adalah bagian kedua yang berjudul Lesung Pipit. Bercerita tentang seorang perempuan yang tengah duduk di jalan dan menghadap langit ditemani rembulan. Dia teringat masa di mana ketika dia diceraikan pada malam di mana dia menikah tapi langsung diceraikan oleh suaminya. Nah, dia juga mengingat kenapa dia menikah dengan suaminya lalu diceraikan. Apa penyebab itu semua? Jadi pernikahan itu adalah pernikahan terlarang. Ketika itu dia mengingat bahwa satu pagi ayahnya hendak pergi ke sumber mata air untuk mengambil air wudhu karena dia mau sholat. Tapi di perjalanan dia digigit ular. Nah, pada waktu itu tidak bisa disembuhkan karena tidak ada dokter, tidak ada obat selain yang memiliki penawar itu adalah seorang dukun. Dia memiliki batu ajaib untuk digosok-gosokkan, lalu bisa ularnya akan hilang dan sembuh. Nah, namun lelaki ini tidak punya uang untuk membayarnya. Lalu dukun ini meminta anaknya untuk membayarnya dengan anaknya. Jadi ditukarkan dengan gadis yang baru berusia 14 tahun namun memang memiliki wajah yang cantik. Dengan terpaksa lelaki itu menyetujui dan bersumpah di atas Al-Quran yang dibawa oleh dukun cabul itu. Padahal dia juga tahu bahwa dukun itu sudah memiliki istri, namun dia tak berdaya. Antara hidup dan mati harus diperjuangkan. Setelah dia terbangun, ternyata dia sudah sembuh dan sudah berada di rumahnya. Lalu si lesung pipit mencari cara agar pernikahannya batal dengan si dukun cabul ini. Lalu dia pergi keluar di tengah malam dan mendapati 3 orang pemuda yang tengah ronda di gardu. Dan dia mengajak 3 orang pemuda itu untuk bercinta dengannya, melakukan hubungan seksual. Dengan tujuan agar ketika dia menikah dengan dukun cabul itu, dia sudah tidak lagi perawan dan pasti akan diceraikan. Rencananya sesuai dengan harapan. Akhirnya ketika menikah, ketika dia melakukan hubungan seksual di malam pertama dengan si dukun cabul itu, akhirnya dukun cabul itu marah-marah dan langsung menceraikan dia karena dia dianggap sundal, tidak lagi perawan. Akhirnya dia keluar dari rumah si dukun cabul itu dan berkelana. Dia tidak berani untuk pulang ke rumah ayahnya karena itu tidak mungkin, dianggap aib. Perempuan yang belum menikah tapi sudah sundal itu dianggap aib. Akhirnya dia berkelana dan ditemani malam-malam yang bersinar rembulan. Nah, poinnya apa? Poinnya adalah betapa berharganya keperawanan pada waktu itu. Jadi ketika perempuan yang sudah tidak lagi perawan tanpa menikah, dia dianggap aib dan dianggap tidak lagi berharga, sehingga pada akhirnya dia tidak boleh balik lagi ke rumahnya karena sudah mencoreng nama baik keluarga. Nah, hal ini terjadi biasa di dalam kebudayaan patriarki yang menganggap bahwa selaput darah itu lebih penting daripada kemanusiaan. Oke, terima kasih.